Pernahkah Anda membayangkan bahwa organisasi Anda mengalami kekacauan hanya karena pusat data yang selama ini dianggap aman, tapi ternyata mengalami gangguan besar? Bayangkan situasinya seperti ini. Hari Senin, pukul 8 pagi. Tiba-tiba seluruh aplikasi perusahaan tidak bisa diakses. Email berhenti berfungsi, sistem transaksi dan operasional yang lumpuh. Pelanggan mulai mengeluh karena layanan tidak berjalan dengan baik. Sementara di ruang data center, tim infrastruktur sedang berpacu dengan waktu mencari sumber masalahnya. Pertanyaannya, apakah skenario seperti ini hanya terjadi di perusahaan Anda? Atau sebenarnya bisa terjadi di organisasi manapun? Inilah kenyataan yang sering kita lupakan. Ketika semua berjalan normal, data center hampir tidak pernah menjadi perhatian. Namun, ketika terjadi gangguan, seluruh organisasi langsung menyadari bahwa di sanalah jantung operasional bisnis berada. Banyak organisasi yang masih memandang data center hanya sebagai sebuah ruangan berisi rak server, kabel jaringan, dan perangkat penyimpanan. Padahal, kenyataannya jauh lebih besar daripada itu. Data center adalah fondasi yang menopang hampir seluruh aktivitas digital organisasi. Mulai dari layanan customer, sistem keuangan, operasional internal, hingga pengambilan keputusan manajemen. Masalahnya, tidak sedikit organisasi yang menginvestasikan miliaran rupiah untuk membeli perangkat terbaru, tapi belum memberikan perhatian yang sama terhadap tata kelola operasionalnya. Padahal, sebuah server yang canggih tidak otomatis menjamin layanan akan selalu tersedia. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan keandalannya adalah bagaimana alat tersebut dikelola. Tanpa pengelolaan yang baik, organisasi sebenarnya sedang berjalan di atas lapisan es yang tipis. Terlihat kokoh dari atas, namun di bawahnya banyak retakan-retakan kecil yang pelan-pelan mulai menyebar dan akan mengakibatkan masalah yang besar untuk organisasi. Gangguan besar pada data center hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Sebagian besar justru diawali oleh masalah-masalah kecil yang sering dianggap sepele. Monitoring yang tidak konsisten, dokumentasi yang tidak lengkap, pemeliharaan yang sering ditunda, kapasitas penyimpanan yang terus menipis tanpa perencanaan. Satu demi satu mungkin tampak tidak berbahaya. Namun, ketika semuanya bertemu di waktu yang sama, dampaknya bisa sangat besar. Kualitas layanan menurun, aplikasi menjadi lambat, gangguan terjadi berulang kali. Tim IT lebih banyak memadamkan kebakaran daripada membangun perbaikan. Belum lagi, biaya operasional meningkat karena setiap masalah selalu diselesaikan secara reaktif. Dan yang paling mahal bukanlah biaya perbaikannya, melainkan hilangnya kepercayaan dari pelanggan. Karena sekali pelanggan kehilangan kepercayaan, mengembalikannya jauh lebih sulit daripada memberi infrastruktur baru. Belum lagi resiko kehilangan data penting, resiko ketidakpatuhan terhadap regulasi, hingga kerugian finansial yang diakibatkan karena terjadinya downtime. Ironisnya, banyak organisasi baru menyadari pentingnya tata kelola data center setelah insiden besar terjadi. Lalu bagaimana seharusnya data center dikelola? Jawabannya bukan sekedar membeli perangkat yang lebih mahal, melainkan membangun sistem pengelolaan yang mengikuti standar dan berbasis best practice. Mengapa? Karena standar lahir dari pengalaman ribuan organisasi di seluruh dunia dalam menghadapi berbagai jenis risiko. Standar membantu organisasi menjaga availability, sehingga layanan tetap tersedia ketika dibutuhkan. Standar juga membantu operasional berjalan konsisten, tidak bergantung pada satu atau dua orang yang paling tahu. Semua terdokumentasi, semua memiliki prosedur. Data center yang bernilai bukan hanya memiliki server yang menyala, tetapi memiliki tata kelola yang matang, mulai dari operasional, monitoring yang berlangsung, pengelolaan risiko yang dilakukan secara proaktif, perencanaan pemulihan agar layanan dapat dipulihkan ketika terjadi bencana, dan tentu saja kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Semua itu bukan sekedar formalitas. Semua itu adalah investasi untuk menjaga keberlangsungan organisasi. Bayangkan jika ini terjadi pada sebuah rumah sakit. Seluruh rekam medis pasien tersimpan secara digital. Dokter membutuhkan data pasien dalam hitungan detik. Namun, karena data center mengalami gangguan, seluruh sistem tidak dapat diakses selama beberapa jam. Apakah dampak masalahnya hanya soal teknologi? Tentu tidak. Pelayanan pasien ikut terganggu, keputusan medis menjadi lebih lambat, risiko terhadap keselamatan pasien meningkat, kepercayaan masyarakat ikut dipertaruhkan. Atau bayangkan ini terjadi pada sebuah perusahaan logistik. Sistem pelacakan pengiriman berhenti bekerja. Ribuan pelanggan tidak mengetahui posisi barang mereka. Call center mengalami kewalahan.
Media sosial dipenuhi keluhan. Dalam hitungan beberapa jam, reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun bisa rusak. Seringkali ini bukan kerusakan server yang jadi masalah besar, melainkan tidak adanya kesiapan organisasi dalam menghadapi gangguan tersebut. Sebagian besar kegagalan organisasi bukan karena kekurangan teknologi. Mereka gagal karena kurang siap mengelola teknologi. Seorang pemimpin tidak diukur dari bagaimana ia menjalankan sistem ketika semua berjalan normal, tetapi bagaimana ia mempersiapkan organisasinya menghadapi gangguan yang tidak pernah diharapkan. Karena pelanggan tidak peduli berapa banyak server yang Anda miliki. Mereka peduli apakah layanan tetap tersedia. Investor tidak hanya melihat investasi teknologi. Mereka melihat seberapa baik organisasi mampu mengelola risiko. Dan masyarakat tidak menilai seberapa modern data center yang Anda miliki. Mereka menilai apakah organisasi tetap dapat memberikan layanan ketika menghadapi krisis. Pada akhirnya, yang sedang Anda lindungi bukan sekedar perangkat keras atau infrastruktur, melainkan reputasi, keberlangsungan bisnis, dan masa depan organisasi yang sedang Anda pimpin. Transformasi digital memang membutuhkan teknologi, namun teknologi tanpa tata kelola ibarat membangun gedung pencakar langit di atas fondasi yang rapuh. Terlihat megah, tetapi menyimpan resiko yang sangat besar. Investasi terbaik bukan hanya membeli server terbaru, bukan hanya memperbesar kapasitas penyimpanan, bukan hanya meningkatkan spesifikasi perangkat. Dengan membangun tata kelola pusat data yang matang, membangun budaya operasional yang disiplin, membangun kesiapan menghadapi gangguan, bahkan sebelum gangguan benar-benar datang, ini adalah langkah investasi yang tepat untuk organisasi. Karena pada akhirnya, bukan organisasi yang memiliki teknologi paling canggih yang akan bertahan, melainkan organisasi yang paling siap mengelola teknologinya. Pertanyaannya, jika malam ini data center di organisasi Anda mengalami gangguan besar, apakah tim Anda benar-benar siap menghadapinya? Apakah prosedurnya sudah jelas? Apakah proses pemulihannya sudah pernah diuji? Atau Anda baru akan mulai menyusun semuanya ketika insiden itu benar-benar terjadi? Jangan menunggu gangguan menjadi pelajaran yang paling mahal bagi organisasi Anda. Karena setiap menit downtime bukan hanya soal sistem yang berhenti bekerja. Itu adalah produktivitas yang hilang, reputasi yang dipertaruhkan, dan peluang bisnis yang mungkin tidak akan pernah kembali. Mulailah dari satu langkah sederhana. Tinjau kembali tata kelolanya, pastikan prosesnya terdokumentasi. Lalu bangun budaya pengelolaan yang mengacu pada standar dan best practice. Sehingga organisasi tidak hanya mampu menghadapi gangguan, tetapi juga tetap memberikan layanan secara konsisten dalam kondisi apapun. Karena pada akhirnya, data center bukan hanya tempat menyimpan server. Data center adalah tempat organisasi menyimpan kepercayaan para pelanggan. Dan sebagai seorang pemimpin, keputusan yang Anda ambil hari ini akan menentukan seberapa kuat organisasi Anda menghadapi masa depan. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa like dan share video ini dan sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Inik Sindu Jogja.